Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, saya sebagai moderator akan membacakan nama-nama kelompok. Yang pertama, Rista Filia Daud. Yang kedua, Devi Ardiah. Yang ketiga, Ana Sarja. Yang keempat, Stefanus Bisma. Baik, selanjutnya pada penjelasan materi. Oke, penjelasan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila era pra-kemerdekaan. Unsur-unsur kemerdekaan ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Indonesia tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia terkenal ramah, tamah, sopan santun, lemah lembut dengan sesama manusia. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dengan cirinya rukun, bersatu, dan kekeluargaannya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, bahwa unsur ini, unsur demokrasi, sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah tertanam dalam diri masyarakat sendiri. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa bangsa Indonesia akan menunaikan tugas hidupnya, terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil kepada masyarakatnya. Selanjutnya akan saya bacakan Pancasila era kemerdekaan pada 11 Maret 1965. Soeharto atas Indonesia. Ini merupakan era awal Orde Baru Pancasila pada masa itu, menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kemudian menjadi Corvalus yang kembali menodai nilai-nilai dasar yang sesungguhnya terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Pada 1998, pemerintah Presiden Soeharto berakhir dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru, yaitu era demokrasi. Baik, selanjutnya Pancasila era Orde Lama. Pancasila Orde Lama terdapat 2 pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Yang berikut Pancasila era Orde Baru. Menurut Hendro Muhaimin bahwa pemerintahan di era Orde Baru ini sendiri terkesan menunggangi Pancasila karena dianggap menggunakan dasar negara sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Kepada pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1974, Soeharto menyatakan Pancasila jangan hendaknya dimiliki, akan tetapi harus dipahami dan dihayati. Yang berikut akan dilanjutkan oleh Mbak Dewi. Oke, Pancasila yang terakhir. Pancasila era reformasi. Memahami peran Pancasila di era reformasi. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan. Artinya Pancasila sebagai kerangka berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara. Ia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara hukum, setiap perbuatan baik dari warga masyarakat maupun pejabat harus berdasarkan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Baik, itu saja materi dari kelompok 1.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.